Kerajaan Bone adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam budaya, politik, serta militer di kawasan tersebut. Sejak didirikan pada tahun 1330, kerajaan ini dipimpin oleh 32 raja atau mangkau, dan di antara mereka terdapat 6 raja perempuan yang berkuasa. Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Arung Palaka, yang memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap Kesultanan Gowatalo. Setelah itu, Bone tetap menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh hingga akhirnya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1951. Berikut daftar lengkap Raja-Raja Bone. Manurunge Rimatajang. Manurunge Rimatajang adalah Raja Bone pertama yang memerintah pada tahun 1330 sampai 1365. Tidak diketahui secara pasti asal-usulnya, termasuk siapa nama ayah dan ibunya. Ia kemudian menikah dengan Manurunge Ritoro yang bernama Witenri Wale. Dari pernikahan ini, lahir 5 orang anak, yaitu La Umasa, Wi Patandra Wanua, Witenri Saloge, Wi Aratiga, dan Wi Samatepa. Sebagai mangkau, raja di Bone, Manurunge Rimatajang menetapkan berbagai kebijakan penting, seperti Mapolo Leteng, menetapkan hak-hak kepemilikan bagi semua pihak, meredakan segala bentuk kekerasan, serta menegakkan hukum dan adat sebagai norma yang mengatur masyarakat Bone. Selain itu, ia juga menciptakan bendera kerajaan yang dikenal dengan nama Woromporonge. Setelah hampir 4 pariyama memimpin, Manurunge Rimatajang mengumpulkan seluruh orang Bone dan menyampaikan amanatnya. Duduklah semua dan jagalah anakku La Umasa yang kelak menggantikan kedudukanku. Dialah yang akan melanjutkan perjanjian antara kita. Tidak lama setelah mengucapkan kalimat tersebut, kilat dan guntur menyambar-nyambar. Tiba-tiba Manurunge Rimatajang dan Manurunge Ritoro menghilang dari tempat duduknya. Begitu pula Salenrang, Singgasana, dan Payung Kuning yang membuat seluruh orang Bone terheran-heran. Karena peristiwa itu, La Umasa kemudian diangkat sebagai Raja Bone berikutnya. La Umasa naik takhta menggantikan Manurung Eri Matajang sebagai mangkau di Bone. Dalam perjalanannya, ia hanya dinaungi dengan Kaliao, Tameng, sebagai pelindung dari terik matahari, karena pada masa itu, Bone belum memiliki payung kerajaan. La Umasa dikenal dengan berbagai gelar, diantaranya Peta Panre Besi, pandai besi, karena ia yang pertama kali menciptakan alat-alat dari besi di Bone. Tomulaya Panreng, orang yang mula-mula dikuburkan, gelar yang diberikan setelah wafatnya. Selain itu, La Umasa dicintai rakyatnya karena memiliki berbagai kelebihan, seperti daya ingat yang tajam, penuh perhatian, jujur, adil, dan bijaksana. Saudara perempuan La Umasa, Wi Patandra Wanua, menikah dengan La Patikeng, Arung Palaka. Dalam catatan Lontarak, La Patikeng disebut sebagai keturunan La Tenri Tompo, tokoh yang membuka Bone pertama kali, Mula Timpai Bone. La Umasa pernah berselisih dengan iparnya, La Patikeng, selama 3 bulan tanpa ada yang menang. Namun keduanya akhirnya berdamai setelah menyadari bahwa permusuhan tidak membawa keuntungan. Di bawah kepemimpinannya, La Umasa memperluas wilayah Bonek dengan menaklukkan beberapa daerah, antara lain Anro Biring, Majang, Biru, Maloi, dan Celu. La Umasa tidak memiliki putra mahkota yang dapat menggantikannya sebagai mangkau di Bone. Ia hanya memiliki 2 anak perempuan, Tosuwale dan Tosulewaka, dari istrinya yang bukan keturunan bangsawan. Ketika Wi Patandra Wanua mengandung, La Umasa mengutus kedua putrinya ke Palaka untuk mengawasi kelahiran anak tersebut. Kepada anak-anaknya ia berpesan, "Kalau puamu sudah melahirkan, maka ambil anak itu dan bawa secepatnya kemari. Nanti di sini baru dipotong ari-arinya dan ditanam tembuninya." Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dengan rambut tegak ke atas, korang dalam bahasa Bugis, sehingga dinamakan Korampelua.
Tusuwale dan Tosulewaka segera membawa bayi itu ke Boneh tanpa sepengetahuan Arung Palaka, yang kemudian merasa sakit hati atas tindakan tersebut. Sesampainya di Boneh, bayi itu dipotong ari-arinya dan dicuci darahnya, lalu dipelihara oleh saudara perempuan Arumpone, Wesamatepa. Laumasa kemudian mengundang seluruh rakyat Boneh untuk berkumpul dengan membawa senjata perang. Saat bendera Woromporong dikibarkan, Laumasa menyampaikan, "Saya mengundang kalian untuk mendengarkan bahwa saya telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Lasaliu Korampelua. Mulai hari ini saya menyerahkan kedudukan saya sebagai Arumpone, dan kepadanya pula saya akan melanjutkan perjanjian yang pernah disepakati antara Puata Manurunge Rimatajang dengan orang Boneh." Seluruh rakyat Boneh menerima keputusan itu dan mengucapkan osong, sumpah setia. Lasaliu Korampelua kemudian dilantik sebagai Arumpone dalam upacara yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dalam acara ini juga dilakukan Nariole Sulolona, selamatan atas kelahirannya, dan penanaman tembuni. Setelah itu ia dimasukkan ke Langkana singgasana istana. Setelah 10 tahun, Laumasa secara resmi menyerahkan mahkota kepada keponakannya, Lasaliu Korampelua. Tak lama setelah itu, ia jatuh sakit dan akhirnya wafat. Dengan demikian, ia diberi gelar Laumasa Mulaya Panreng, orang yang mula-mula dikuburkan. Lasaliu Korampelua naik takhta menggantikan pamannya sejak masih bayi, tepatnya saat berusia 1 malam. Selama masa kecilnya, keputusan kerajaan diwakili oleh Tosuwale sebagai Tomari Laleng dan Tosulewaka sebagai Makedang Tanah. Ketika beranjak dewasa, Lasaliu mengunjungi orang tuanya di Palaka. Kedua orang tuanya dengan gembira menyerahkan pusaka dan pasar Palaka kepadanya. Sejak saat itu, pasar yang sebelumnya berada di Palaka dipindahkan ke Boneh. Orang tuanya menikahkan Lasaliu dengan sepupunya, Tenriropo, putri mahkota Patola Arung Pacing. Dari pernikahan ini lahir Banrigau Daeng Marowa yang kemudian menjadi Arung Majang dan Witapa Tanah Daeng Mabelo yang digelari Bisu Rilalempili. Masyarakat Bukaka yang ikut ke Majang menjadi rakyat Makalepi'i yang mendirikan Sao Lampei di Boneh dan diberi nama Lawelareng. Oleh sebab itu Makalepi'i diberi gelar Masao Lampei Lawelareng yang kemudian dikenal dengan sebutan Puata Ri Lawelareng. Lasaliu Korampelua dikenal sebagai pemimpin yang rajin, jujur, cerdas, adil, dan bijaksana. Ia tidak gentar menghadapi musuh, bahkan sejak bayi dikatakan tidak pernah terkejut oleh suara-suara besar atau aneh. Lasaliu Korampelua adalah pelopor ucapan "ada patupu batu, timu-timu" sebelum melakukan serangan terhadap musuh. Tradisi ini kemudian diikuti oleh raja-raja Boneh setelahnya, sebagaimana yang dicatat dalam Galigo. Selain itu, ia juga menciptakan bendera perang atau bate yang terdiri dari Selai Ri Abeo, merah di sebelah kiri, Selai Ri atau merah di sebelah kanan. Dalam pertempuran, rakyat Boneh terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan bendera yang dikibarkan. Kelompok Todok Puli di bawah bendera Woromporonge, dipimpin oleh Arumpone dan Matoa Majang, mencakup wilayah Majang, Bukaka, Kawerang, Palengoreng, dan Malari. Kelompok di bawah bendera Celairi atau dipimpin oleh Kajau Pacing, mencakup wilayah Pacing, Tanete, Lemo-Lemo, Mele, Macege, dan Belawa. Kelompok di bawah bendera Celairi Abeo, dipimpin oleh Kajau Araseng, mencakup wilayah Araseng, Ujung, Ta, Katumpi, Padacenga, dan Madelo. Di bawah kepemimpinannya, Boneh memperluas wilayah dengan menaklukkan berbagai negeri, di antaranya Palengoreng, Sinri, Anrobiring, Mele, Sancereng, Cirowali, Bako, Apala, Tanite, Atangsalo, Soga, Lampoko, Lemoapo, Buluri Atangsalo, Parigi, dan Lompu. Palaka kemudian menjadi wilayah bawahan Boneh. Sejumlah kerajaan lain menyatakan tunduk pada Boneh, termasuk Limampanua Eri, Alau Ale, Lanja, Oting, Tajong, Ulo, Palongki. Arung Baba Uai, Laten Riwaru, yang menyerahkan diri kepada Boneh. Arung Barebo dan Arung Patiro, Lapaonro, yang bergabung dengan Boneh. Arung Cina,
Ureng, dan Pasempe, yang kemudian disebut sebagai Telumpanua E. Arung Kaju, Latenri Bali, yang selain menyatakan tunduk, juga melamar We Banrigau. Arung Ponre, Lima E Bate Ri Atanggale, dan Asera E Bate Ri Awanggale juga bergabung dengan Bone. Pada akhirnya, hampir seluruh wilayah sekitar menyatakan kesetiaan kepada Bone. Lasaliu sangat menghormati orang tuanya. Ia membebaskan para hamba dari Sauraja dan menempatkan mereka di Panyula. Sementara hamba yang diperolehnya setelah menjadi raja ditempatkan di Limpeno. Penduduk Panyula dan Limpeno diberi tugas menyediakan ikan dan mendayung perahu raja saat bepergian. Setelah memerintah selama 72 tahun, Lasaliu mengumpulkan rakyat Bone dan mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan kekuasaan karena usia yang sudah tua. Ia menunjuk putrinya, We Banrigau Daeng Marowa Makalepi'i, sebagai penggantinya. Sebagai simbol pergantian kekuasaan, bendera Woromporong-i dikibarkan. Ia juga menyerahkan perjanjian yang telah dibuat antara Bone dengan Puata Mulaya Panreng kepada putrinya. Hanya selang 1 malam setelah pengalihan kekuasaan, Lasaliu Korampelua wafat. Anak-anak Lasaliu Korampelua dari Wetenri Ropo Arung Pacing, We Banrigau Daeng Marowa Makalepi'i menikah dengan Latenri Bali Arung Kaju, melahirkan Latenri Suki, Lapanaungi Topawawoi Arung Palena, Lapatedungi Topasampoi, Latenri Gora Arung Cina na Arung Majang, Latenri Gera Totenri Saka. Latadampare meninggal saat kecil. Wetenri Sumange Datenri Wewang, Wetenri Talunru Datenri Palese. Anak Lasaliu Korampelua dari Wetenro Arung Amali diantaranya. Lamapa Sesu menikah dengan Wetenri Leke. Sementara itu, saudara kandung Lasaliu Korampelua, Wetenri Papa, menikah dengan Latenri Lampa Arung Kaju, melahirkan Latenri Bali, suami We Banrigau. Wetenri Ropo menikah dengan Lapaonro Arung Patiro, melahirkan Lasetia Arung Patiro, yang kemudian menikah dengan Wetenri Bali. We Banrigau Daeng Marowa menjadi mangkau di Bone, menggantikan ayahnya, Lasaliu Korampelua. Ia juga dikenal dengan gelar Makalepi'e dan Arung Majang. Salah satu kebijakan pentingnya adalah pembelian bulu Cina, Gunung Cina. Ia menugaskan Arung Katumpi, Ladati, untuk membeli gunung tersebut seharga 90 ekor kerbau jantan. Setelah pembelian, ia memerintahkan Arung Katumpi untuk menetap di sana dan menjaga wilayah tersebut. Namun konflik terjadi ketika penjaga Gunung Arumpone dibunuh oleh orang Katumpi. Hal ini memicu serangan dari pasukan Bon yang akhirnya merebut sawah di sebelah timur dan barat Kampung Ladidong. Saudaranya, Latenri Gora, diberikan wilayah Majang dan Cina, sehingga ia dikenal sebagai Arung Majang dan Arung Cina. Sementara itu, putra sulungnya, Latenri Suki, dipersiapkan untuk menjadi penguasa Boneh berikutnya. Setelah 18 tahun dipersiapkan, Latenri Suki akhirnya dilantik sebagai Mangkau Bon dan menempati Sauraja Bon. Sementara itu, Makalepi'e bersama anak bungsunya, Latenri Gora, memilih tinggal di Cina. Suatu hari di Cina, Makalepi'e naik ke atas loteng rumahnya. Tiba-tiba muncul api dewata, dan setelah api itu padam, ia tidak tampak lagi di tempat duduknya. Peristiwa ini membuatnya dikenal sebagai Malajanger Ri Cina. Adapun keturunan We Banrigau Daeng Marowa diantaranya. Latenri Suki, Mangkau Boneh, menikah dengan We Tenri Songke, anak dari Lamapa Sesu dan Wetenri Leke. Dari pernikahan ini lahir La Ulio Bote'e, Lapanaongi Topawawoi, kemudian menjadi Arung Palena, menikah dengan Wetenri Esa Arung Kaju, melahirkan Lapatawe Daeng Soreang Matinroy Ribetung, Lapalelung, kemudian pindah ke Sopeng, Lapatedungi Topasampoi, menikah dengan We Malu Arung Toro, melahirkan Wetenri Tuba Arung Patiro, Latenri Gera Tutenri Saga Macela Egemena, si rambut merah, menjadi Arung Timpa, menikah dengan We Tenri Sumpala Arung Mampu, anak dari Lapoto Tosawedi Arung Mampu Riaja, dan We Cikodo Datu Bune, melahirkan We Mangampe Wali Ida Malaka, menikah dengan Lagome Tosaliwuri Wawo,
melahirkan Lasaliwu Arung Palaka, juga Madanreng di Mampu, Latenri Ruwa Matinro Eri Bantaeng, Dam Latadampare, meninggal saat masih kecil. Kemudian, Wetenri Sumange Ida Tenri Wewang, menikah dengan Latenri Giling Arung Patiro Magadinge, anak dari Lasetia Arung Patiro, dan Wetenri Bali melahirkan Wetenri Wewang Denrae, menikah dengan La Uliobotei, sepupunya. Selanjutnya, Wetenri Talunru Ida Tenri Palese, menikah dengan La Malauku La Wedoto Tenri di Palaka, melahirkan Wetenri Palesa, menikah dengan Peta La Taubawang di Iterung, dan melahirkan Peta La Gomengto Saliwu Riwawo. Wetenri Gela, menikah dengan La Maleje Opudaleng Arungkung, melahirkan Wetenri Gao, menikah dengan La Uliobotei, sepupunya. Sementara keturunan Arungkung diantaranya, Wete Marowa menikah dengan La Polo Kalong, anak La Patanempunga, keturunan Manurung Ri Batulapa. Mereka memiliki 2 anak, La Temaba. Wete Makawa menikah dengan La Malarina dari Paning, melahirkan La Tenriali. Menikah di Iterong, melahirkan La Tenri Nyameng Arungkung, yang merupakan ayah dari La Maluwu, yang kemudian menjadi ayah La Maleje Opudaleng Arungkung. Dengan demikian, Wehbanri Gao Daeng Marowa adalah penguasa Boneh keempat yang berjasa dalam memperluas wilayah kerajaan, terutama dengan pembelian bulu Cina. Pemerintahannya berakhir dengan peralihan takhta kepada putranya, La Tenri Suki, sementara dirinya Malajang Ri Cina, suatu kejadian mistis yang membuatnya dianggap menghilang secara gaib, yang sebenarnya Baginda ikut terbakar bersama istananya kala itu. Keturunannya melahirkan banyak pemimpin besar di Boneh dan wilayah sekitarnya. La Tenri Suki memerintah kerajaan Boneh selama 25 tahun, 1510 sampai 1535. Pada masa pemerintahannya, Boneh mengalami serangan dari Datu Luwu, dewa raja yang bergelar Batara Latu. Pasukan Luwu pertama kali mendarat di Celu dan membangun pertahanan di sana, sementara pasukan Boneh berkedudukan di Biru-Biru. Orang Boneh menggunakan taktik memancing pasukan Luwu dengan beberapa perempuan. Strategi ini berhasil mengelabui pihak Luwu yang mengira Boneh tidak memiliki pasukan laki-laki yang siap bertempur. Namun saat pertempuran berlangsung, pasukan Boneh yang sebenarnya muncul dari belakang dalam jumlah besar. Pasukan Luwu pun terdesak dan melarikan diri ke pantai untuk kembali ke perahu mereka. Dalam pertempuran ini, pasukan Boneh berhasil merampas payung kebesaran Datu Luwu. Beruntung bagi Datu Luwu, ia tidak dieksekusi oleh prajurit Boneh karena Arumpone segera datang dan melarangnya. Setelah pertempuran usai, Arumpone, La Tenri Suki, dan Datu Luwu mengadakan pertemuan. Arumpone mengembalikan payung merah milik Datu Luwu, namun Datu Luwu berkata, "Ambillah payung itu, karena engkaulah yang dikehendaki Dewata untuk bernaung di bawahnya. Walaupun bukan karena perang kamu mengambilnya, aku tetap akan memberikannya. Apalagi aku memiliki 2 payung." Sejak saat itu, La Tenri Suki memperoleh gelar Mapa Jung, pemegang payung. Setelah perang, La Tenri Suki kembali bertemu dengan Datu Luwu, Tosengareng Dewa Raja, untuk membangun perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Arumpone berkata, "Alangkah baiknya jika kita menghubungkan tanah Boneh dengan tanah Luwu." Datu Luwu pun setuju. La Tenri Suki kemudian menegaskan, "Jika ada yang salah, kita harus saling mengingatkan. Jika ada yang jatuh, kita harus saling menopang. 2 hamba, 1 arung. Tindakan Luwu adalah tindakan Boneh, dan tindakan Boneh adalah tindakan Luwu. Kita harus bersama dalam baik dan buruk. Tidak saling membunuh, tetapi saling mencari kebaikan. Tidak saling mengirim keburukan atau mencari kesalahan. Meskipun hanya 1 malam orang Luwu tinggal di Boneh, maka ia menjadi orang Boneh. Begitu pula jika orang Boneh tinggal 1 malam di Luwu, maka ia menjadi orang Luwu. Bahasa Boneh adalah bahasa Luwu dan bahasa Luwu adalah bahasa Boneh. Adat Boneh adalah adat Luwu dan sebaliknya. Kita tidak menginginkan emas dan harta benda satu sama lain. Barang siapa melanggar perjanjian ini, ia akan dikutuk oleh Dewata Suwae hingga keturunannya dan hancur bagaikan telur yang jatuh ke batu." Datu Luwu menyetujui perjanjian tersebut. Kesepakatan ini disebut Polo Malelaeri Unyi,
karena dibuat di Kampung Unyi, di antara patahan Badik-Badik Malela. Setelah itu, kedua pemimpin kembali ke wilayahnya masing-masing. Pada masa pemerintahan Laten Risuki, terjadi juga konflik antara Boneh dan Mampu. Pertempuran berlangsung di sebelah selatan Iterung, dan pasukan Boneh mengejar lawannya hingga ke kampungnya. Arung Mampu, Lapariwusi, akhirnya kalah dan menyerahkan persembahan kepada Arumpone. Ia memohon, "Saya serahkan sepenuhnya kepada Arumpone, asalkan saya tidak diturunkan dari pemerintahan." Laten Risuki menjawab, "Saya akan mengembalikan persembahan Anda dan tetap mendudukan Anda sebagai palili, wilayah bawahan, Boneh. Namun Anda harus berjanji untuk tidak berbuat jahat dan tetap jujur sebagai pewaris harta benda." Setelah itu, Arung Mampu dilantik kembali sebagai pemimpin di kampungnya, sementara Laten Risuki kembali ke Boneh. Setelah 25 tahun memimpin Boneh, Laten Risuki jatuh sakit. Ia mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Saya sekarang dalam keadaan sakit. Jika saya wafat, maka pengganti saya adalah anakku, La Ulio." Setelah menyampaikan pesan tersebut, ia menghembuskan napas terakhir. Gelar anumertanya adalah Matinroeh Ribijoro. Laten Risuki menikah dengan Weten Risongke dan memiliki anak, La Ulio Botee, yang menikah dengan sepupunya Weten Ri Wewangdenrai, anak dari Weten Ri Sumange dan Laten Ri Geling Arung Patiro Magadinga. Dari pernikahan ini lahir Laten Ri Rawe Bongkangnya, La Inja, Welempe, Weten Ri Pakua. Selain La Ulio, Laten Risuki juga memiliki anak lain, Weh Denra Datu dan Weh Sidamanasa. Weh Sidamanasa menikah dengan La Burungeng Deng Patompo, anak dari La Panaongi Topawawoi Arung Palena dan Weh Mapasunggu Manasa. Dari pernikahan ini lahir La Paun Rudeng Keling, yang kelak bersama La Mulia menentang pamannya, Botee. La Ulio Botee adalah Raja Boneh ke-6 yang menggantikan ayahnya, Laten Risuki, sebagai mangkau di Boneh. Gelar Botee diberikan kepadanya karena memiliki postur tubuh yang gempal. Konon, sejak kecil tubuhnya sudah besar, hingga jika diusung, dibutuhkan lebih dari 7 orang. La Ulio Botee dikenal sebagai pecinta sabung ayam. Ia menikah dengan Weten Ri Wewangdenrai, putri Arung Patiro Magading, dan Weten Ri Sumange. Pada masa pemerintahannya, La Ulio Botee didampingi oleh Kajau Lalidong, seorang penasihat bijak yang terkenal dalam sejarah Boneh. Ia juga melakukan perjanjian dengan Karaenggowa, Daeng Matanre, yang dikenal dengan perjanjian Sitetongena, Sudange, Latea Riduni di Tamalate. Perjanjian ini menegaskan bahwa Boneh dan Gowa harus saling membantu dalam kesulitan dan mempertahankan hubungan damai antar kedua kerajaan. Berikut isi perjanjian tersebut. Kalau ada kesulitan Boneh, maka laut akan ditutupi untuk dilalui oleh orang Makassar. Jika ada kesulitan orang Gowa, maka gunung akan susut untuk dilalui orang Boneh. Tidak saling berbincang, tidak saling bermusuhan Boneh dengan Gowa, saling menerima dan saling memberi. Siapa yang memimpin Gowa, dialah yang melanjutkan perjanjian ini. Siapa yang memimpin Boneh, dialah yang melanjutkan perjanjian ini sampai kepada anak cucunya. Barang siapa yang mengingkari perjanjian ini, pecahlah periuk nasinya, seperti pecahnya telur yang jatuh ke batu. Pada masa pemerintahannya, La Ulio Botee berhasil mengalahkan Datu Luwu yang berdiam di Cenrana. Selain itu, ia juga menghadapi kedatangan Karaenggowa ke Boneh. Lontara mencatat bahwa pada pertemuan mereka, Karaenggowa duduk bersama Arung Pone di sebelah selatan Lat Jokong. Namun hubungan Boneh dan Gowa tidak selalu damai. Saat terjadi pertikaian, terdapat aturan yang unik. Jika orang Gowa terbunuh, jenazahnya akan diurus oleh Arung Pone, La Ulio Botee. Jika orang Boneh terbunuh, jenazahnya akan diurus oleh Karaenggowa. La Ulio Botee juga menemani Karaenggowa ke Topajedo untuk menyita pusaka orang Wajo. Setelah memerintah selama 34 tahun, La Ulio Botee mengumpulkan seluruh rakyat Boneh dan menyatakan, "Saya akan menyerahkan akar rungeng ini kepada anakku yang bernama Laten Ri Rawe.
Rakyat Bone menerima keputusan ini dengan suara bulat. Pelantikan La Tenri Rawe sebagai Arumpone berlangsung meriah selama 7 hari 7 malam. Setelah menyerahkan tahta, La Ulio Boter hidup berpindah antara Bone dan Mampu, tempat istri lainnya tinggal. La Ulio Boter terlibat konflik dengan keponakannya La Paunru dan sepupunya La Mulia, Arung Pajing. Mereka meminta bantuan Kajau Lalidong untuk mendapatkan pengampunan. Namun sebelum rencana tersebut terlaksana, La Ulio Bote pergi ke Mampu untuk menyabung ayam. Saat melihat La Paunru dan La Mulia di sana, ia semakin marah dan segera kembali ke Bone. Karena takut, La Paunru dan La Mulia mengejar La Ulio Bote untuk meminta maaf. Namun di tengah perjalanan, saat tiba di Iterung, La Ulio menoleh ke belakang dan melihat mereka mengikuti dari jauh. Ia mengira mereka berniat menyerangnya, lalu berbalik dan menyerang lebih dulu. Dalam pertarungan yang terjadi, La Ulio Bote dan La Paunru tewas. La Mulia dibunuh oleh orang-orang yang datang membantu La Ulio. Setelah kejadian ini, La Ulio Bote diberi gelar Matinro Ri Iterung, yang berarti yang wafat di Iterung. Adapun keturunan La Ulio Bote di antaranya La Tenri Rawe Bongkange, penggantinya sebagai Raja Bone ke-7, menikah dengan We Tenri Pakiu Arung Timurung Macimpoe. La Inja menggantikan saudaranya sebagai Raja Bone ke-8, menikah dengan janda saudaranya We Tenri Pakiu Arung Timurung Macimpoe. Wilempe menikah dengan sepupu 2 kalinya, La Saliwu Arung Palaka. Dari pernikahan ini lahir La Tenri Rua Arung Palaka Matinroe Ribantaeng. Witenri Pakua menikah dengan La Makaroda Tutenri Balida Tumario. Widanra Matinroe Ribinjoro, Wibalole Ida Palipu menikah dengan La Patawe Arung Kaju dan melahirkan Witenti Patupu Ida Dusila, Witenri Pateai Ida Jai, dan Wetenri Parola Sangkuru Dajeng. Peta Batowa Masao Lampee Rimajang, pewaris takhta Akarungengkung. Wetenri Patupu menikah dengan Torilewoe Arung Sijeling dan Lapa Dipu Arung Basebo. Witenri Pateai menikah dengan La Pangerang Arung Maroanging. Witenri Parola menikah dengan La Malalengeng To Aliungeng Arung Sumaling. Dengan demikian, La Ulio Bote adalah Raja Bone yang berpengaruh besar, terutama dalam hubungan dengan Kerajaan Gowa dan Luwu. Ia dikenang karena kebijakannya dalam diplomasi, peperangan, serta perannya dalam menata suksesi kerajaan. Meski berakhir tragis dalam pertarungan dengan keluarganya sendiri, warisannya tetap hidup melalui keturunannya yang meneruskan pemerintahan Bone. La Tenri Rawe Bongkange naik takhta sebagai Arumpone ke-7 menggantikan ayahnya, La Ulio Bote. Ia menikah dengan We Tenri Pakiu Arung Timurung Macimpoe, putri La Madusila dan Wetenri Leka. Dari pernikahan ini lahir 2 anak. La Magalatung yang dipersiapkan sebagai putra mahkota tetapi meninggal saat masih kecil. La Tenri Sompa yang direncanakan menjadi Arung Timurung tetapi tewas dibunuh oleh seorang bernama Dangkalula. Sebagai pemimpin, La Tenri Rawe Bongkange dikenal berbudi pekerti baik, jujur, dermawan, adil, dan bijaksana. Ia tidak membedakan kaum bangsawan dengan rakyat biasa. Beberapa kebijakan penting yang diterapkannya seperti mengangkat pejabat tinggi kerajaan yang disebut Tomak Kajenangeng dengan tugas mengurus prajurit, putra-putri bangsawan, wanua, wilayah, serta penyediaan makanan dan pelayan istana. Memulai penggunaan bedil, senjata api, bagi pasukan tempur Bone. Suatu ketika, Kareng Rigowa berkunjung ke Bone untuk sabung ayam. Ayam merah milik Kareng Rigowa kalah dari ayam bakai milik Arumpone. Taruhannya 100 kati emas dan 1 kampung di Panyula. Pada masa pemerintahannya, seluruh Ajangale bergabung dengan Bone. Ditaklukkan wilayah Awo, Teko, Atasalo, dan lainnya. Telu Limpoe juga menggabungkan diri dengan Bone, membuat Kareng Gowa marah. Pertempuran antara Bone dan Gowa berlangsung di Mare selama 7 hari 7 malam, hingga akhirnya berdamai. Datu Sopeng Rilau yang digulingkan meminta perlindungan ke Bone dan menikah dengan We Tenri Pakua, saudara Arumpone.
Perang kembali pecah antara Boneh dan Gowa di Celu, berlangsung 5 hari 5 malam dengan kemenangan Boneh. Gowa menyerang kembali 2 tahun kemudian dalam pertempuran 7 hari 7 malam, tetapi Karaeng Gowa terserang penyakit dan meninggal saat kembali ke kampungnya. Daeng Paruka, anak Karaeng Gowa, melanjutkan serangan ke Boneh. Perang berlangsung sengit dan akhirnya pasukan Boneh membunuh Karaeng Gowa dengan tebasan parang oleh prajurit Boneh yang bernama Laturu. Setelah kehilangan 2 Karaeng, akhirnya Karaeng Talo mengutus perwakilan menemui Arumpone. Kajau Lalidong, penasihat Arumpone, mengadakan perundingan dengan Karaeng Ritalo. Disepakati bahwa Daeng Patobo akan menjadi Karaeng Gowa yang baru. Untuk memperkuat kedudukan Boneh, Latenri Rawe Bongkange menjalin hubungan dengan To'u Damang, Arung Matoa Wajo, dan Polipue Datu Sopeng. Pertemuan berlangsung di Cenrana dan dilanjutkan di Timurung, tepatnya di kampung kecil Bune. Ketiga kerajaan menyatakan ikrar, tidak saling merendahkan, tidak saling iri hati, saling mengakui hak masing-masing. Sebagai tanda ikatan kuat, mereka melakukan Malamumpatu, menenggelamkan batu, yang dikenal sebagai Lamumpatuwe Ri Timurung. Isi perjanjian Telumpocoe. 1. Malilu Sipa Kainge yang khilaf diingatkan. 2. Reba Sipa Tokong yang jatuh di topang. 3. Si Pedapiri Riperi Nyameng saling membantu dalam kesulitan. 4. Tesi Baijukeng tidak saling meremehkan. 5. Tesi Acinai Ulaweng Tasa tidak saling iri hati dan merebut tahta. 6. Patola Malampe Waramparang Maega saling mendukung dalam segala hal. Perjanjian ini menjadi dasar persatuan Boneh, Sopeng, dan Wajo dalam menghadapi ancaman eksternal, terutama dari Gowa. 2 tahun setelah perjanjian Telumpocoe, Latenri Rawe Bongkange mengumpulkan rakyat Boneh dan menyampaikan bahwa adiknya Lainja akan menggantikannya sebagai mangkau di Boneh. Ia berpesan agar Lainja menikahi Wetenri Pakiu, janda Arumpone, untuk menjaga kesinambungan garis keturunan kerajaan. Ketika wafat, jasadnya dibakar dan abunya dimasukkan ke dalam guci. Oleh karena itu, ia diberi gelar Latenri Rawe Bongkange Matinroe Ri Gujina. Lainca menjadi Arumpone menggantikan saudaranya, Latenri Rawe Bongkange, yang telah menyerahkan kedudukan kepadanya sebelum wafat. Sebelum meninggal, Latenri Rawe juga berpesan agar Lainca menikahi istrinya, Wetenri Pakiu Arung Timurung. Setelah menjadi mangkau, Lainca menghadapi serangan dari Karaeng Gowa. Namun kepemimpinannya dianggap merugikan banyak orang, termasuk para Arung Lili, pemimpin daerah bawahan. Ia sering menghukum dan mengasingkan mereka, salah satunya Lapati Wongi Tupawawoi yang diusir ke Sidenreng. Ketika Lapati Wongi kembali ke Bon untuk meminta maaf, ia malah dibunuh. Selain itu, banyak bangsawan Boneh yang menjadi korban, termasuk Arung Pakcing, Lasaliwu, Madanreng Palaka, Tosaliwu Riwawo, dan lainnya. Pemerintahan Lainja semakin brutal. Ia bahkan mengganggu istri orang lain, dan ketika ketahuan oleh suaminya, ia mengancam akan membunuhnya. Untuk menutupi perbuatannya, ia membunuh wanita tersebut. Tak hanya itu, Lainja juga membakar wilayah Boneh hingga ke Matajang dan Maceke, menyebabkan warga mengungsi ke Majang. Saat warga Boneh datang ke Majang, Arung Majang bertanya, "Ada apa gerangan di Boneh?" Dengan ketakutan mereka menjawab, "Kami tidak bisa mengatakan apa-apa, Puang. Silakan Puang melihat sendiri bagaimana Boneh sekarang." Melihat Boneh terbakar, Arung Majang segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Ida Malaka dari Palaka. Setelah tiba, Ida Malaka mengutus seseorang untuk memperingatkan Lainca agar menghentikan tindakannya. Namun utusan tersebut malah dibunuh. Lainca kemudian membakar seluruh rumah di Lalebata, menyebabkan Boneh hancur total. Mengetahui kekejaman Lainca, Arung Majang dan Ida Malaka memutuskan untuk melengsarkannya. Mereka mengumpulkan pasukan dan berangkat ke Boneh. Ketika mereka tiba, Lainca berdiri sendiri di depan rumahnya. Melihat banyak orang datang, ia menyerang membabi buta, menewaskan banyak orang. Namun, karena kelelahan, ia mundur ke tangga rumahnya
dan bersandar dengan napas terputus-putus. Melihat cucunya sekarat, Arung Majang berlari mendekat dan memangkunya. Lainja pun menghembuskan napas terakhirnya. Peristiwa ini membuatnya dikenang dengan gelar Matin Roe Ri Adenena, meninggal di tangga rumahnya. Adapun keturunan Lainja Matin Roe Ri Adenena dari Wetenri Pakiu Arung Timurung Macimpoe antara lain Latenri Paleto Akepang menikah dengan We Paletei Kanuang kemenakannya, melahirkan We Paninyiwi Arung Mare yang menikah dengan Matin Roe Ri Bukaka dan melahirkan We Daompo. We Tejuku, anak Datu Ulaweng, melahirkan We Pakawe Witiaka yang menjadi leluhur Lasi Benggareng, Madan Reng Bone. Wityuku juga melahirkan Lamapa yang menjadi Arung Ujung dan Makadang Tanah Ribone. Lamapa menikahi We Rakia, anak Lama Lewai ada Tuang Sidenreng, dan diberi gelar Anumerta Matin Roe Ri Tanah Maridie Riberu. Kemudian, We Tenri Selo Makalarua menikah dengan Lapanjait, melahirkan Lama Daremeng Matin Roe Ri Bukaka. Melahirkan juga Latenri Aji Matin Roe Ri Siang dan Wetenri Ampa Arung Celu yang menikah dengan Tomanipi Arung Salangketo dan melahirkan Wetenri Talunru. Selanjutnya, Arung Sumaling Wetenri Abeng tidak disebutkan memiliki keturunan. Dengan demikian, Lainja dikenal sebagai salah satu Raja Bone yang kepemimpinannya dipenuhi dengan kekerasan dan kehancuran. Akibat tindakan brutalnya, ia akhirnya dilengserkan dan meninggal di tangga rumahnya. Keturunannya tetap memiliki pengaruh dalam sejarah Bone, dengan beberapa di antaranya menjadi pemimpin dan bangsawan berpengaruh. Lapatawe Daeng Soreang naik takhta sebagai Mangkau, menggantikan sepupunya Lainja. Pengangkatannya dilakukan setelah seluruh orang Bone dikumpulkan oleh Arung Majang, yang kemudian berkata, "Inilah cucuku yang bernama Lapatawe yang kita sepakati menggantikan sepupunya." Masyarakat Bone secara mufakat menyetujui Lapatawe sebagai penguasa mereka. Lapatawe adalah putra dari Lapanaongi Topawawoi Arung Palena yang merupakan saudara kandung Latenri Suki Mapajunge. Ibunya adalah Weh Tenriesa Arung Kaju. Tidak banyak catatan mengenai langkah-langkah pemerintahan Lapatawe. Namun pada tahun 1602, ia menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya Weh Tenri Tupu. Setelah itu Lapatawe pergi ke Bulukumba. Di sana ia jatuh sakit dan akhirnya wafat pada 1609 di Betung Bulukumba, sehingga beliau bergelar Anumerta Matin Roe Ri Betung Bulukumba. Wetenri Tupu naik takhta sebagai Arumponi pada 1602, ia menggantikan ayahnya. Dalam masa pemerintahannya, ia menjadi Mangkau Bone pertama yang mengangkat Arung Pitu, 7 pemegang adat Bone, untuk membantunya dalam pemerintahan. Ketujuh Matowa, kepala Wanua, yang ditunjuk sebagai Arung Pitu adalah Matowa Tibojong, Matowa Ta, Matowa Tanete Riatang, Matowa Tanete Riawang, Matowa Macege, Matowa Ujung, dan Matowa Ponceng. Dalam pengangkatannya, Wetenri Tupu menegaskan kepada Arung Pitu, "Saya mengangkat kalian sebagai Arung Pitu untuk membantu saya dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bone. Hal ini saya lakukan karena saya adalah seorang perempuan yang tentunya memerlukan bantuan. Namun perlu kalian tahu bahwa saya mengangkat kalian sebagai pemegang adat, tetapi kalian tetap tidak bisa melangkahi adat Bone, tidak bisa menyatakan perang, tidak bisa mewariskan jabatan kepada anak cucu tanpa sepengetahuan saya, kecuali jika semua turunan Latenri Suki Mapajunge menyetujuinya dengan restu Mangkau Bone." Pada masa pemerintahan Wetenri Tupu, Karaeng Rigowa datang ke Ajatapareng untuk menyebarkan agama Islam. Namun Telumpojoe, Bone, Sopeng, dan Wajo sepakat untuk menghalanginya sehingga Karaeng Gowa kembali ke Gowa. Tahun berikutnya, Karaeng Rigowa kembali dan mendarat di Padang-Padang, tetapi kembali dihalangi oleh Telumpoco. Pertempuran terjadi di sebelah timur Bulu Sitopo yang berakhir dengan kekalahan Telumpoco. Tahun selanjutnya, Karaeng Rigowa menyerang Sopeng, tetapi kali ini tanpa bantuan Boneh dan Wajo.
Sopeng kalah, dan Islam mulai diterima oleh penduduknya. Datu Sopeng Beowe menjadi penguasa pertama yang masuk Islam. Setelah Sopeng, Karaeng Rigowa menaklukkan Wajo, dan Arung Matoa Wajo Lasangkuru masuk Islam. Sejak saat itu seluruh Wajo memeluk agama Islam. Dengan demikian, Wetenri Tupu adalah Ratu Boneh yang memimpin pada masa yang penuh dengan perubahan besar, terutama dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Ia terkenal sebagai pemimpin perempuan yang bijaksana, membentuk Arung Pitu untuk membantu pemerintahannya. Setelah Islam mulai masuk ke wilayah Telum Pojoe, ia sendiri akhirnya masuk Islam di Sidenreng, tempat ia wafat. Namanya tetap dikenang dalam sejarah sebagai Wetenri Tupu Matinroe Ri Sidenreng, Ratu Boneh yang pertama kali berinteraksi dengan Islam. Laitenri Rua adalah sepupu Wetenri Patupu Matinroe Ri Sidenreng. Setelah Arumpone Wetenri Tupu wafat, masyarakat Boneh sepakat mengangkat Laitenri Rua sebagai Raja Boneh. Belum genap 3 bulan setelah pengangkatannya, Karaeng Gowa datang ke Boneh untuk menyebarkan agama Islam. Pasukan Gowa mendirikan benteng di Jelu. Dalam pertemuan dengan rakyat Boneh, Laitenri Rua berkata, "Kalian telah mengangkat saya sebagai mangkau untuk membawa Boneh ke jalan yang baik. Karaeng Gowa datang membawa Islam yang menurutnya adalah kebaikan. Sesuai perjanjian kita, siapa yang mendapat kebaikan, dia yang menunjukkan jalan. Oleh karena itu, saya mengajak kalian menerima Islam." Namun rakyat Boneh menolak. Laitenri Rua tetap mendukung Islam dan pergi ke Patiro, tetapi masyarakat Patiro juga menolak ajakannya. Ketika Laitenri Rua ke Patiro, rakyat Boneh bersepakat menjatuhkannya sebagai Arumpone. Mereka mengutus Lama Lalengeng Tua Laongeng untuk menyampaikan keputusan ini. Dalam pertemuan itu, Lama Lalengeng berkata, "Bukan rakyat Boneh yang menolakmu sebagai mangkau, tetapi engkau sendiri yang meninggalkan Boneh saat menghadapi musuh besar." Laitenri Rua menjawab, "Saya tidak meninggalkan Boneh, saya hanya menunjukkan jalan kebaikan dan cahaya terang. Tetapi kalian lebih memilih jalan kegelapan." Karena situasi semakin sulit, Laitenri Rua pergi ke Palet untuk menemui Karaeng Gowa. Di sana Karaeng Gowa berkata, "Ucapkanlah syahadat, biar Palaka, Patiro, dan Awam Poni saja yang menerima Islam. Boneh biarkan tidak bertuan, dan Gowa tidak akan memperhambamu." Laitenri Rua pun bersyahadat dan secara resmi memeluk Islam di Tanjung Paleta. Setelah masuk Islam, Laitenri Rua, Karaeng Gowa, dan Karaeng Talo membuat perjanjian. Karaeng Gowa dan Karaeng Talo bersumpah tidak akan mengganggu hak-hak Laitenri Rua dan keturunannya. Laitenri Rua bersumpah akan membantu Gowa dalam keadaan sulit selagi perjanjian tetap dihormati. Namun 5 hari setelah perjanjian ini diumumkan, pasukan Gowa membakar Boneh. Akhirnya rakyat Boneh menyerah dan mengucapkan syahadat. Setelah Gowa kembali ke negerinya, rakyat Boneh menolak mengakui Laitenri Rua sebagai raja dan mengangkat Laitenri Pale Tuakepeang sebagai Arumpone baru. Kendati demikian, ada Tujuj tetap mengakui Laitenri Rua sebagai Raja Boneh hingga 1616. Laitenri Rua diusir dari Boneh dan pergi ke Makassar. Di sana, ia tinggal bersama Datuk Ri Bandang, seorang ulama Islam, dan diberi nama Sultan Adam. Atas izin Karaeng Gowa, ia memilih Banteng sebagai tempat tinggalnya. Di sanalah ia wafat, sehingga dikenal dengan gelar Matinroe Ri Banteng. Laitenri Rua menikah dengan sepupunya Webaji. Dari pernikahan ini lahir Wetenri Sui, ibunda Laitenri Tata Arung Palaka. Dengan demikian, Laitenri Rua adalah Raja Boneh pertama yang memeluk Islam. Namun, karena rakyat Boneh masih menolak Islam saat itu, ia kehilangan kekuasaannya dan harus meninggalkan Boneh, meskipun ada 7 tetap mengakuinya sebagai Raja Boneh hingga 1616. Perannya dalam sejarah Boneh sangat penting, terutama dalam memperkenalkan Islam di wilayah tersebut. Setelah Laitenri Rua diusir oleh masyarakat Boneh, tahta kerajaan Boneh jatuh ke tangan sepupunya, Laitenri Pale Tuakepeang Arung Timurung. Ia adalah putra dari Lainca Matinroe Ri Adenena. Sebagai mangkau Boneh, Laitenri Pale menolak penyebaran agama Islam di wilayahnya. Akibatnya,
Karaenge dari Gowa kembali menyerang Boneh. Dalam pertempuran tersebut, Boneh mengalami kekalahan dan akhirnya menyerah. Setelah kemenangan itu, Karaeng Gowa mengumpulkan seluruh Palili, daerah bawahan Boneh, untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda penerimaan Islam di Boneh. Setelah proses tersebut selesai, Karaenge Rigowa kembali ke negerinya. Setahun setelah Boneh menerima Islam, Laten Ripal pergi ke Makassar untuk menemui Dato' Ri Bandang. Di sana, ia diberi nama Islam, yaitu Sultan Abdullah, yang kemudian digunakan dalam khutbah Jumat di Boneh. Sebagai Arumpon, Laten Ripal dikenal sebagai pemimpin yang ramah dan dekat dengan rakyatnya. Ia sangat memperhatikan sektor pertanian, yang menjadi salah satu sumber utama kehidupan masyarakat Boneh. Sepanjang pemerintahannya, Laten Ripal sering bolak-balik ke Gowa untuk menemui Karaenge Rigowa. Sebelum menjadi raja, Laten Ripal dan rakyat Boneh membuat kesepakatan sebagai berikut. Laten Ripale, siapa yang mengingkari janji, dialah yang menanggung risiko buruknya. Rakyat Boneh, siapa yang berbuat baik, dialah yang menerima ketidakseimbangan kebaikan itu. Setelah mengucapkan kesepakatan tersebut, Laten Ripale tu Akepeang Arung Timurung diangkat menjadi Raja Boneh. Namun setelah beberapa waktu, terjadi peristiwa alam berupa endapan di sebelah selatan Lepangeng. Selama 3 tahun dilakukan penggalian, tetapi airnya tidak muncul. Ketika kayu dari Sampano hendak digunakan untuk membangun rumah, Laten Ripale jatuh sakit dan kembali ke Boneh. Di Boneh, ia mengumpulkan para tokoh mampu dan meminta mereka pergi ke Sidenreng untuk memanggil keluarganya agar mengambil kembali hak miliknya. Setelah itu, ia berangkat ke Talo, di Makassar, di mana ia meninggal dunia dan kemudian dikenal dengan gelar Matinro Ritalo. Ketika utusan dari Sidenreng kembali ke Boneh, Laten Ripal sudah wafat. Maka, sesuai dengan pesan sebelumnya, Lamada Remeng diangkat sebagai Arumponeh. Lamada Remeng yang bergelar Matin Roi Ribukaka memerintah kerajaan Boneh pada periode 1631 sampai 1644, menggantikan pamannya Laten Ripalek tu Akepang Matinro Ritalo. Ia dikenal sebagai penguasa yang sangat religius dan berusaha menerapkan syariat Islam secara ketat di Boneh. Namun, upaya reformasi yang ia jalankan mendapat perlawanan dari bangsawan Boneh, termasuk dari ibunya sendiri, yang akhirnya berujung pada kejatuhannya. Saat naik takhta, Lamada Remeng memperkenalkan payung putih sebagai simbol kebesaran yang digunakan saat bepergian. Ini merupakan inovasi dalam tradisi kerajaan Bon, yang kemudian menjadi bagian dari simbol kebangsawanan. Namun kepemimpinannya tidak hanya dikenang karena simbol kerajaan, melainkan karena keberanian dalam menerapkan Islam secara lebih ketat dibandingkan kerajaan tetangganya, Gowa Talo. Lamada Remeng, salah satu raja di Sulawesi Selatan yang berani menegakkan syariat Islam. Setelah musuh Seleng, Perang Pengislaman, yang berlangsung sekitar 2 dekade sebelumnya, Boneh secara resmi menjadi kerajaan Islam. Lamada Remeng, yang juga dikenal dengan nama Sultan Muhammad Saleh, bertekad untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Ia menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam syariat Islam, bahkan melebihi kebijakan yang diterapkan oleh kerajaan Gowa, yang saat itu merupakan kekuatan Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang diambilnya adalah melarang perbudakan. Saat itu perdagangan budak sudah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi di Boneh. Banyak budak berasal dari daerah pegunungan yang masih memegang kepercayaan animisme, lalu dibawa ke dataran rendah yang sudah Islam. Budak dijadikan alat untuk meningkatkan status sosial para bangsawan. Lamada Remeng menganggap praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam dan memutuskan untuk memerdekakan seluruh hamba sahaya di Boneh. Ia menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari yang lebih ketat dari kerajaan Islam lainnya di Sulawesi Selatan. Hal ini mencakup aturan dalam perniagaan, hukum keluarga, serta norma sosial yang lebih Islami. Namun kebijakan-kebijakan ini mendapat tentangan keras dari kalangan bangsawan Boneh, termasuk dari ibunya sendiri, Weten Risoleng, yang memiliki ratusan budak. Penolakan terhadap kebijakan Lamada Remeng semakin kuat ketika para bangsawan merasa bahwa hak-hak mereka terancam.
Para bangsawan Boneh menentang kebijakan penghapusan perbudakan karena budak dianggap sebagai lambang kekayaan dan status sosial. Ibu Lama Daremeng juga menolak keputusan anaknya. Ia meminta bantuan Sultan Gowa untuk membujuk Lama Daremeng agar mencabut kebijakannya. Sultan Gowa berulang kali mengajak Lama Daremeng berdialog, tetapi Raja Boneh itu tetap teguh pada pendiriannya. Karena tidak ada titik temu, kerajaan Gowa akhirnya melakukan intervensi militer terhadap Boneh atas permintaan ibunya. Pada tahun 1644, pasukan Gowa menyerang Boneh dan pertempuran besar terjadi di Cimpu. Pasukan Boneh gugur dan terdesak mundur. Lama Daremeng ditangkap dan diasingkan ke Gowa. Pasukan Gowa terus maju dan mengalahkan Laten Roaji Tosenrima yang memimpin sisa pasukan Boneh. Dengan kekalahan ini, Boneh menjadi wilayah taklukan Gowa, kehilangan kedaulatan untuk sementara waktu. Meski dikalahkan, Lama Daremeng tetap dikenang sebagai raja yang berani dan tegas dalam menjalankan prinsip Islam. Meskipun masa pemerintahannya berakhir dengan pengasingan, kebijakan dan nilai-nilai Islam yang ditegakkan oleh Lama Daremeng meninggalkan pengaruh besar bagi Boneh dan masyarakat Bugis secara umum. Setelah kejatuhannya, Islam tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan hukum di Boneh. Kejatuhan Boneh di tangan Gowa tidak membuat rakyat Boneh tunduk sepenuhnya. Beberapa dekade kemudian, semangat kemerdekaan kembali bangkit hingga akhirnya Boneh dapat lepas dari kekuasaan Gowa. Dalam catatan Lontara, Lama Daremeng disebut sebagai raja yang religius dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Ia meninggal di Bukaka dan dikenang dengan gelar Matinro Ribukaka, yang berarti beristirahat di Bukaka. Lama Daremeng adalah salah satu Raja Boneh yang paling berani dan visioner. Keberaniannya dalam menegakkan Islam secara ketat dan menghapus perbudakan menjadikannya sosok yang dihormati tetapi juga kontroversial. Meski kepemimpinannya berakhir dengan intervensi Gowa, nilai-nilai Islam yang ia perjuangkan tetap menjadi bagian dari identitas kerajaan Boneh. Ia dikenang dalam sejarah Bugis sebagai raja yang taat beragama, penuh kasih sayang, tetapi juga teguh dalam pendiriannya. Laten Riaji Tosenrima yang bergelar Matinro Risiang naik takhta sebagai Raja Boneh pada 1644, menggantikan saudaranya, Lama Daremeng. Dalam masa pemerintahannya, ia meneruskan perlawanan Boneh terhadap Gowa. Dalam perang ini, Boneh kembali mengalami kekalahan karena Gowa mendapat bantuan dari Luwu dan Wajo. Pertahanan terakhir Boneh berada di Pasempe. Setelah kekalahan di Pasempe, Boneh dibagi menjadi 3 bagian. Gowa mengambil sebagian wilayah Boneh, Luwu memperoleh bagian lain, dan Wajo mendapatkan sebagian wilayah Boneh dan mempertahankannya berdasarkan perjanjian Telumpok Joeh Ritimurung yang pernah disepakati Boneh, Sopeng, dan Wajo. Arung Matowa Wajo, Lama Karaka, menegaskan bahwa bagian Wajo yang pergi ke Gowa adalah milik Gowa, bagian Luwu yang pergi ke Wajo tetap menjadi milik Luwu, sedangkan bagian Wajo yang masih tinggal di Boneh tetap menjadi milik Boneh, kecuali jika mereka sendiri yang datang ke Wajo. Pernyataan ini akhirnya disetujui oleh Raja Gowa dan Datu Luwu. Setelah kekalahan Boneh, semua bangsawan Boneh, termasuk Lapotobun, beserta istri dan anak-anaknya, ditawan oleh Gowa. Boneh pun dibakar dan rakyatnya dijadikan hamba. Laten Riaji Tosenrima diasingkan ke Siang, sementara anak-anak bangsawan lainnya diserahkan kepada anggota Hadat Gowa, Bate Salapang. Di antara para tawanan terdapat Lapotobuni Arung Tanatenga dan keluarganya. Salah satu anaknya, Laten Ritata, yang saat itu berusia 11 tahun, dikenal sebagai anak yang cerdas sehingga disukai banyak orang di Gowa. Setelah Laten Riaji Tosenrima diasingkan ke Siang, Karengri Gowa meminta orang Boneh untuk memilih raja baru. Namun orang Boneh tidak berani menunjuk seorang mangkau dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Gowa. Sebagai gantinya, Karengri Gowa menunjuk Kareng Sumana untuk menjalankan pemerintahan di Boneh. Namun karena mendapat banyak perlawanan dari rakyat Boneh, Kareng Sumana akhirnya kembali ke Gowa dan melaporkan ketidakmampuannya mengendalikan Boneh. Hal ini menyebabkan kevakuman pemerintahan di Boneh. Laten Riaji Tosenrima meninggal dunia di Siang sehingga diberi gelar Matinroh Risiang.
Setelah kematiannya, Boneh mengalami periode tanpa pemimpin karena orang Boneh dan Hadat Tujuh tidak mau menunjuk seorang mangkau baru. Karaeng Rigowa juga enggan mengangkat seorang arung jika tidak mendapat persetujuan dari rakyat Boneh. Sebagai solusi sementara, Karaeng Rigowa hanya menunjuk Tobala sebagai jenang pelaksana dengan Wewenang sebagai pengganti mangkau di Boneh.